Pada video ini akan dijelaskan mengenai salah satu materi dalam perilaku organisasi, yaitu suasana kerja. Apakah memberikan senyuman dapat menciptakan suasana kerja yang positif? Bagaimana cara kita untuk menciptakan senyuman? Serta, apakah dengan senyuman saja kita bisa menciptakan suasana kerja yang positif? Adapun, referensi utama kami adalah buku Organizational Behavior pada halaman 106, karya dari Robbins and Judge. Jalannya profesi dalam dunia pekerjaan seringkali memunculkan tekanan besar kepada para pelakunya. Karyawan hingga manajer mendapatkan tekanannya masing-masing. Namun, dari banyaknya tuntutan pekerjaan, tentunya perlu memiliki sikap yang profesional. Salah satunya adalah tersenyum. Senyum dapat diartikan sebagai ekspresi wajah yang bahagia atau ramah, di mana ujung mulut sedikit melengkung ke atas dan biasanya dibarengi dengan bibir yang bergerak menjauh sehingga gigi dapat terlihat. Senyum banyak memiliki dampak positif yang dapat dirasakan oleh para pekerja dalam perusahaan. Ketika kita senyum, tentu bisa membuat orang lain suka berinteraksi dengan kita, karena orang melihat kita adalah pribadi yang hangat dan bisa diajak untuk berbicara dengan enak. Hal itu sangat menguntungkan dalam dunia kerja, karena dapat lebih mudah dalam membangun relasi dengan orang lain. Dalam kaitannya dalam dunia kerja, senyum memiliki pengaruh dalam menciptakan suasana kerja yang positif. Ketika seorang karyawan menampilkan senyuman, dapat diartikan bahwa dia dalam keadaan senang hati bekerja di sana. Rekan kerja kita bisa jadi ikut mendapat energi positif ketika kita murah senyum. Dan perlu kita ketahui bahwa tersenyum dapat membantu meningkatkan produktivitas kerja kita. Dikarenakan tersenyum dapat membuat seseorang merasa lebih bahagia dan positif. Maka tersenyum dapat membuat hari-hari kita menjadi lebih ceria dan menyenangkan. Ketika kita bahagia, berpikir positif dan ceria, maka motivasi dalam diri akan semakin meningkat. Hasilnya, kita akan semakin bersemangat dalam mengerjakan tugas kerja. Lantas, apakah memberikan senyuman dapat dilakukan pada momen apapun? Senyum hendaknya memperhatikan waktu dan keadaan, apalagi di tempat kerja. Memberikan senyum di saat momen yang tidak tepat justru bisa menjadi bumerang negatif. Seperti memberikan senyuman ketika ada karyawan yang berselisih. Keadaan ini bukanlah hal yang wajar bila mana kita memberikan senyuman di antara orang yang berseteru. Bisa jadi kita dianggap sebagai orang jahat karena merasa senang karena ada yang berseteru dan bukan malah menengahinya. Adapun, hal yang dapat mempengaruhi intensitas senyuman karyawan adalah bagaimana seorang pemimpin perusahaan menerapkan kepemimpinannya dan juga sikap terhadap karyawan. Karyawan akan merasa senang dan mudah tersenyum ketika memiliki pimpinan yang ramah tamah, mampu mengontrol emosi, dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk karyawan. Tentunya masih perlu diperhatikan batasan ramah tamah tersebut, mengingat pemimpin juga memiliki wibawa yang perlu ia jaga. Namun sebaliknya, jika pimpinan suatu perusahaan pemarah dan kurang memperhatikan kesejahteraan karyawannya, tentu hal itu akan membuat karyawan memiliki rasa tidak nyaman dan sulit mengontrol emosi negatif, sehingga menciptakan mood yang negatif pula. Faktor budaya juga dapat mempengaruhi intensitas senyuman. Setiap budaya tentunya memiliki bentuk perilaku sosial yang berbeda, terutama dalam makna arti senyum. Di Rusia, terdapat peribahasa bahwa tersenyum tanpa alasan adalah tanda kebodohan. Di Norwegia, ketika orang asing tersenyum kepada warga setempat, maka warga akan menganggapnya gila. Dan di Polandia, senyum sembarangan dianggap dungu. Sementara di Indonesia, senyum merupakan ciri khas masyarakatnya yang telah dipandang oleh dunia sebagai negara yang paling ramah. Namun, kebudayaan di Indonesia yang beragam membuat masyarakatnya memiliki berbagai tingkah laku dan kepribadian yang berbeda-beda. Dari kepribadian yang berbeda-beda itulah, tentu salah satu yang paling menonjol adalah dari raut wajah dan senyuman. Stigma bahwa masyarakat Batak yang memiliki kepribadian yang tegas dan pemarah, serta nada bicara yang tinggi, dapat membentuk persepsi bahwa mereka akan sulit untuk sering tersenyum. Namun, berbanding terbalik dengan stigma suku Jawa yang lemah lembut dan halus dalam berbicara. Bisa jadi, mereka dikenal ramah dan mudah senyum. Senyuman juga sangat besar dipengaruhi oleh perasaan hati kita. Apalagi ketika kita berada di tempat kerja, suasana hati tentu sangat diperhatikan ketika kita berada di tengah banyak orang. Membangun mood untuk selalu tersenyum dalam dunia kerja bukan perkara yang gampang. Kita harus bisa konsisten agar mood kita selalu dalam keadaan yang baik. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk memiliki mood yang baik agar bisa terpancar senyum kita, yaitu senyaman mungkin untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kembali kepada suasana kerja. Apakah dengan memberikan senyuman saja cukup untuk menciptakan suasana kerja yang positif? Tentu saja tidak. Banyak hal lain yang dapat membentuk suasana kerja yang positif, selain dari senyuman seperti penggunaan intonasi berbicara. Gunakanlah intonasi suara yang pas antara berbicara saat santai
dan berbicara saat serius, dan jadilah diri sendiri. Hal ini penting guna menciptakan suasana kerja yang sesuai dengan aktivitas yang sedang berlangsung. Selanjutnya, kita bisa menambahkan gerak tubuh seperti mengacungkan jempol, tepuk tangan, dan bahasa tubuh lainnya, serta bagaimana tingkah laku yang kita tampilkan di tempat kerja turut membantu untuk menciptakan suasana kerja yang positif. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Atas kesalahan dan kurangannya, kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk tersenyum.